Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dosen pengampu telaah materi akidah akhlak, yaitu Bapak Dosen Fikri Farihin MPD, dan juga mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan sebuah materi mengenai telaah akidah akhlak di kelas 5 SD. Baik, langsung saja. Seperti biasa, yang pertama di sini akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang KI dan KD, kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya. Di sini di dalam makalah mengambil bab 1, yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Untuk kompetensi intinya di sini yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, dan membaca, dan juga menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mengenai makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Jadi ini ya untuk kompetensi inti pada murid kelas 5 SD. Untuk kompetensi inti yang terakhir di sini yaitu mengajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, itu untuk kompetensi intinya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasarnya di sini yang pertama, menerima kebenaran dengan adanya hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, menunjukkan sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. Yang ketiga, di sini ada KD 3.3, yaitu menganalisis makna iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir KD 4.3, yaitu mengomunikasikan tanda-tanda dan hikmah iman kepada hari akhir. Baik, itu untuk kompetensi inti dan juga kompetensi dasarnya. Selanjutnya kita langsung ke pemateri pembelajaran. Di sini di dalam buku telaah materi akidah akhlak di kelas 5 ini yang pertama ada sebuah peta konsep ya, mengenal hari akhir, mengenal nama-nama hari akhir, mengenal tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir hikmah beriman kepada hari akhir. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu mari mengenal hari akhir. Jadi untuk yang pertama di sini yaitu
Rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir dan kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasul-rasulnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mengenai rukun iman yang nomor 5. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, hari akhir. Berapa sudah ya? Iya, jadi intinya hari akhir ini berada di rukun iman, kalau gak salah di nomor 5. Dan yang nomor 6 mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu mengenal nama-nama hari akhir. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwa. Nama-nama hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Yang kedua ada Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan kiamat, disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami goncangan dahsyat, gunung-gunung hancur dan berterbangan, sehingga manusia mengalami kebingungan seperti anal-anal yang berhamburan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibaca sendiri, ini dalam makalahnya sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israel untuk meniup sangkakala kembali, maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini untuk trompet selanjutnya. Untuk trompet yang sebelumnya itu ketika adanya hari akhir. Dan yang dimaksud pada trompet yang sekarang ini yaitu trompet kebangkitan. Anggap saja yang pertama tadi mengenai kehancuran, yang kedua kebangkitan. Dan selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya,
Jika amalnya buruk, maka bentuknya juga akan buruk atau jelek, sesuai dengan amal kita selama hidup di dunia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.